Selamat pagi, selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang yang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh dalam setiap aspek kehidupan. Visinya Legacy adalah mencetak 1000 pemimpin di tahun 2030. Misinya Legacy adalah membawa banyak orang untuk mempunyai hidup yang penuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama mendengarkan speaker yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, dan tetap semangat. Please welcome. Kalah gantengnya, yang gak kalah kerennya, ya, gak kalah luar biasa punya pencapaian dalam hidupnya. Ya. Nah, secara pribadi gue kenal banget dengan orang ini, ya. Gue tahu waktu mungkin 9 tahun yang lalu, ya 9-10 tahun yang lalu, ya. Gue punya kesan tersendiri buat satu anak muda ini. Menurut gue ini anak muda yang benar-benar berubah, ya. Yang berubah bukan Satria Baja Hitam aja, ya, ternyata orang ini juga bisa berubah, ya. Benar-benar dari awalnya gue ketemu, ya, seiringnya waktu sampai hari ini dia bisa menikah, ya, punya perubahan hidup, punya karakter yang luar biasa. Yang dulunya bahkan dengar-dengar ini ada satu geng motor katanya. Serem banget, ya. Ya, tapi benar-benar nggak percaya banget. Sampai sekarang gue ngeliat perubahan hidupnya luar biasa. Dan nanti hari ini, ya, dia akan cerita, ya, mantan begal Cidaun, Cisum Daun, ya, yang sekarang mah. Udah nggak akan lama-lama lagi, teman-teman. Ya, ini seorang anak muda keren banget. Tapi yang gue mau kasih tahu adalah, gue percaya nggak ada satu orang pun yang nggak bisa berubah. Kalau anak muda ini aja, ya, dulu seperti apa dan sampai sekarang ini berubah luar biasa, gue percaya pasti semua bisa berubah, asal kita mau. Oke, teman-teman, boleh kita unmute, ya, kita applause yang luar biasa, kita kasih support buat siapa dia? Philips Gunawan. Yeay, welcome Philips. Halo. Pagi teman-teman. Pagi, Lim. Pagi. Oke, saya perlu klarifikasi dulu, teman-teman. Jadi kalau tadi Arya bilang saya mantan gangster, mohon maaf, ya. Saya nggak pernah. Masih gangster. Tadi masih gangster, bukan mantan, kan? Saya masih nggak gangster. pernah ada di dunianya Koriko, saya nggak pernah. Oke, saya nggak pernah ada di sana, teman-teman, ya. Nah, buat Ko Andre, mohon maaf Ko Andre, nanti yang buat endorse speaker kayaknya perlu disensor, ya, perlu disensor. Ini kalau mama saya dengar kaget dia nanti. Saya mantan gangster. Oke. So teman-teman, sekali lagi selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya berharap teman-teman dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik-baik aja, semuanya sekeluarga besar sehat semua. Nah, pagi hari ini saya mau sapa teman-teman dengan satu sapaan yang berbeda. Oke. Mohon bantuan teman-teman, nanti teman-teman tolong jawab, ya. Oke, jadi apa kabar pengharapan? Apakah ada yang jawab? Pagi, ya. Belum ada yang jawab, nggak apa-apa. Tapi teman-teman tadi pagi saking deg-degannya, saking groginya, saya itu sampai bangun pagi ikutan saat teduh. Saat teduhnya itu judulnya Selamat Pagi Pengharapan. Oke. Nah, itu kenapa? Karena saya grogi banget. Wah, ini pengharapan sangat besar. Oke, thank you Ko Victor. Nah, jadi saya kepikiran, menurut saya bagus juga, ya, sapaan apa kabar pengharapan. Kenapa? Karena hari ini 4 hari lagi kita beres kuartal 3 dan 3 bulan lagi kita memasuki final sprint. Oke, saya percaya setiap dari kita masih pegang goalsnya, kita masih punya pengharapan yang kuat, pengharapan yang besar. Nah, teman-teman, saya langsung mulai aja. Perkenalkan, nama saya Philip Gunawan. Jadi kalau biasa orang sharing pasti perkenalkan, nama saya Philip Gunawan. Oke, hari ini saya senang banget. Pasti ngomongnya gitu, ya. Saya dikasih kesempatan buat sharing. Nah, tapi nggak buat saya, teman-teman. Hari ini itu buat saya jujur nggak happy, teman-teman. Jadi ketika Cidemi minggu kemarin WhatsApp saya, ini WhatsApp yang saya nggak pernah harapkan dari siapapun sebenarnya, ya. Termasuk Cidemi, ya. Halo Cidemi. Nah, saya mendingan jujur hari ini, ya. Saya jadi diri saya apa adanya. Jadi Cidemi kabarin saya WhatsApp, Lip, minggu depan lu yang sharing, ya. Saya bilang, ini orang kenapa ya minta saya sharing, ya? Oke. Nah, saya bilang, Ci, jangan saya. Saya bilang, saya nggak mau, Ci. Oke. Kenapa? Karena jujur saya itu ngerasa saya itu tipe orang yang mungkin nggak bisa memotivasi orang-orang.
Tapi kalau ada orang yang tanya, minta saya cerita, minta saya testimoni, bolehlah. Tapi kalau suruh saya sharing motivasi kayaknya bukan saya banget gitu loh. Nah, jadi saya bilang, aduh saya nggak mau, Ci. Saya mencoba menolak, tapi Ci Demi kayaknya menurunkan, menuruni apa yang saya coba lakukan sama Ci Demi pada waktu Ci Demi masih partner ya. Nah, jadi saya sendiri kalah. Oke lah, Ci. Saya ambil tanggung jawab ya buat saya sharing. Nah, tapi jujur teman-teman, saya itu kurang happy. Tapi ketika saya bilang kurang happy, ini tolong dimaknai. Bukan berarti saya itu nggak bersyukur. Kenapa? Karena kalau ada teman-teman yang mungkin dulu pernah tanya ke saya, ada teman-teman yang secara pribadi japri saya, datang saya, ngobrol, tanya, Lip, apa sih yang lu lakuin? Kenapa sih lu bisa sampai ada di hari ini? Sedikit lebih baik, tapi apa sih? Boleh cerita nggak? Ko Victor nih lucu nih, karena bersyukur nggak pernah merugikan orang lain, betul. Nah, apa sih kalau misalnya teman-teman tanya ya, Lip, apa sih? Saya tahu ada beberapa teman di Legacy ya, ada yang pernah nanya, dan saya cuma jawab ini nih teman-teman. Saya bilang, teman-teman perlu habisin, waktu atau masa salahnya teman-teman. Nah, ini pun yang saya suka dari Legacy, teman-teman. Jadi kalau hari ini saya dikasih kesempatan buat sharing, saya tahu hari ini saya masih dikasih kesempatan buat saya make mistake, buat saya belajar, teman-teman, buat saya upgrade diri. So, hari ini kalau teman-teman, after dengerin saya cerita, dengerin saya testimoni ya, dan teman-teman nggak dapetin apa-apa, it's okay. Karena saya tahu saya masih perlu di-upgrade. Saya masih perlu diproses. Tapi kalau teman-teman dapetin 1 poin aja, teman-teman habis saya sharing, habis saya testimoni, teman-teman dapetin 1, kayaknya ini bagus nih buat saya pegang sampai akhir tahun, itu saya percaya karena teman-teman yang hebat. So, boleh nggak teman-teman tepuk tangan buat diri teman-teman hari ini? Thank you teman-teman. Nah, hari ini saya mau langsung mulai. Cici Cindy yang baik hati boleh keluarin slide-nya saya, judul. Ini judulnya Win or Win. Dari judul nanti ke bahan masih lama teman-teman, karena saya sifatnya testimoni. Sekali lagi ya, saya sifatnya testimoni. Judul ini sebenarnya bukan saya yang buat, tapi saya dapetin dari Cidemi. Ini Cidemi sendiri yang bilang, Lip, judulnya ini ya. Enggak. Saya tanya, Ci, kira-kira saya mesti sharing apa ya? Terus Cidemi bilang, Lip, saya tuh kasih judul Win or Win. Nah, saya tanya, kenapa? Kenapa win or win ya? Akhirnya Cidemi ceritain ya. Cidemi ceritain, saya tahu dia cerita itu bukan karena dia tahu kehidupan saya ya, tapi karena dia pengen saya tetap sharing. Jadi dia bilang, Lip, yang gue lihat ya dari lu itu, gue pengen lu share apa yang lu hidupin, Lip. Jadi kalau gue lihat, selama lu ada di Prudential, lu itu selalu ada ngalamin ketika titik ada di atas, tapi ngalamin juga titik ada di bawah. Jadi setiap di Prudential, saya 12 tahun lebih teman-teman, jalan 13 tahun di Prudential, dan Cidemi bilang, kalau saya lihat, kalau saya perhatiin, lu itu setiap tahunnya ada aja ngalamin badai. Nah, tapi yang saya suka katanya ya, gua itu lihat lu itu di ujungnya selalu memenangkan, lu itu selalu menang. Cidemi nggak tahu waktu saya masih zaman partner ya, belum tahu. Tapi bersyukur waktu Cidemi cerita begitu, akhirnya saya tutup telepon, saya mengiyakan teman-teman, saya bilang oke lah Cidemi, saya ambil kesempatan. Tapi waktu dia tutup telepon, saya jadi bingung sendiri teman-teman, antara saya perlu happy, antara saya perlu pikir. Kenapa? Karena kasihan juga kalau saya ngelihat timnya saya, loh kok ngelihat saya ngalamin di ombang-ambing gitu ya, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Tapi ya itulah manusia teman-teman. Jadi kalau teman-teman hari ini masih ada yang partner dan ngerasa, aduh saya gimana ya, saya kok ngerasa kayak lagi keadaan lagi nggak bagus. Teman-teman perlu ingat hari ini, saya pun hampir 13 tahun di Prudential, udah agency director, tapi masih ngalamin hal yang sama. Tapi yang paling penting, teman-teman perlu tahu ujungnya teman-teman mau apa.
teman-teman mau menyelesaikan garis akhirnya seperti apa. Nah, oke. So, teman-teman, jujur saya waktu pertama kali akhirnya saya ambil kesempatan buat, oke lah Cik, saya mau sharing. Dalam hati rada bertentangan teman-teman, karena saya pikir apa yang saya mau share ya, kadang-kadang kalau saya suka dengerin Ko Andre sharing, Victor sharing, atau teman-teman di Legacy yang sharing, selalu ada kata-kata ini nih, kita itu bisa memberkati orang, kita itu bisa membantu orang, kita itu bisa apa ya, kita itu bisa cerita kalau memang kita punya, betul nggak sih? Ada kadang-kadang ada kata-kata itu tuh. Nah, tapi untungnya saya pernah baca ada satu ini kebenaran. Ini kata-kata seperti ini nih. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Oke, banyak orang yang bisa memberi dari kelimpahan. Oke, ketika dia punya, wah dia bisa memberi. Nah, tapi ini lanjutannya keren. Tapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Asik. Saya pikir hari ini teman-teman nggak ada yang sangka saya duda ya, nggak ada ya, walaupun ini ceritanya tentang janda ya. Tapi saya bukan duda, tapi menurut saya ini poinnya bagus. Janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan memberi seluruh nafkahnya. So hari ini saya mau share sedikit apa yang saya punya, teman-teman, pengalaman yang saya punya, yang menurut saya ini berharga buat hidupnya saya. Oke? Nah, jadi sedikit cerita teman-teman, 2 minggu kemarin saya itu telepon Ko Andre, malam-malam saya telepon Ko Andre, saya bilang, Ko Andre, gue itu lagi bingung. Saya itu baru rekrut 1 orang, saya dibantu sama Ko Andre juga, rekrut 1 orang, dan akhirnya berhasil teman-teman ya. Maksudnya berhasil itu dia mau uji bisnis di Prudential. Nah, tapi waktu dia mau komitmen, itu malah ada satu keraguan dalam diri saya. Anehnya begitu ya. Maklum teman-teman, hampir 5 tahun nggak pernah membangun hidup orang, nggak pernah membangun tim, jadi masih ada perasaan seperti itu. Jadi waktu itu saya telepon Ko Andre, saya cari Ko Andre, saya bilang, Ko Andre, saya itu jujur, saya punya kerinduan, saya pengen banget punya tim, tapi entah kenapa saya bingung. Ini orang udah mau loh teman-teman ya, bukan orang nggak mau. Ini orang udah mau, tapi saya bilang, Ko Andre, saya itu bingung, Ko Andre. Saya nggak tahu apa yang saya mesti lakuin, Ko Andre. Terus Ko Andre mungkin ya, Ko Andre itu udah berkali-kali bantu saya. Mungkin Ko Andre juga jadi bingung ya. Loh, udah dikasih jawabannya kok masih belum bisa, udah dibantuin kok masih belum bisa. Masih bingung gitu ya, what next-nya. Akhirnya Ko Andre kasih saya kesempatan yang berharga, yaitu saya dikasih kesempatan buat saya ngobrol, saya coaching sama Kasamiton. So kalau di sini ada anaknya Kasamiton, ada Samdian. Saya mau bilang thank you Samdian, karena ada papahnya Samdian, ada bokapnya Samdian ya, yang banyak mengubah hidup banyak orang. Oke, salah satunya saya. Jadi akhirnya Ko Andre kasih saya kesempatan buat ngobrol. Akhirnya saya ngobrol di 2 minggu kemarin. Oke, yang lucunya Kasamiton itu waktu ngobrol dia bilang, Philip, apa yang lu mau dapetin, Philip? Jadi ngobrol kita hari ini, apa yang lu mau dapetin, Philip? Jadi saya bilang, Kasam, saya itu pengen punya kemampuan untuk membangun tim yang besar, Kasam. Menjadi leader yang punya kemampuan untuk membangun tim yang besar. Oke, bersyukurnya teman-teman, Kasam itu nggak langsung kasih point to point, dia nggak kasih tahu, Lip, lu mesti lakuin ini ya, lu mesti lakuin ini. Anehnya enggak teman-teman, tapi Kasam itu langsung bertanya, menarik ya Philip ya. Coba Philip ceritain, bukan, dia tanya, Philip menurut lu nih ya Lip ya, gayanya gitu ya Kasam ya. Kalau Kak Andre kan begini, kalau Kasam nggak bisa begini teman-temannya. Jadi Kasam bilang, coba Philip ceritain Philip, kenapa lu mau membangun tim? Akhirnya saya jawab pertanyaannya, terus Kasam bilang, pertanyaannya Philip ya, apakah itu kemauannya Tuhan atau memang cuma lu pengen bangun tim karena semua teman-teman di Legacy bangun tim ya, karena duit, karena saya pengen warisin sesuatu buat anak-anak saya ya. Jadi
Akhirnya saya bilang, Kasam itu semua kayaknya jadi satu tuh. Karena teman-teman legacy lagi pada bangun tim, gue bilang ya. Dan saya juga mau warisin yang bagus buat anak saya, mau memberi legacy buat anak saya. Saya pikir saya udah bagus jawabannya teman-teman ya. Dan saya berusaha, karena saya mau diobatin. Istilahnya karena saya lagi mau diobatin. Jadi saya ceritain apa adanya yang saya alamin, yang saya rasain. Jadi saya bilang, duit juga iya Kasam. Saya juga ya pengen dapat income. Oke, tapi ya bukan cuma karena duit, tapi memang yang kali ini saya itu punya kerinduan Kasam. Jadi saya rekrut satu orang ini bukan karena orang ini biar punya income yang bagus, tapi saya itu lagi pengen bantu dia ada di komunitas yang bagus di legacy. Karena dia punya income bagus, teman-teman. Hari-hari ini dia punya prestasi di pekerjaan yang sekarang cukup bagus, calon partner saya ini ya. Dan akhirnya yang saya rasa, yang saya rindu itu, saya pengen dia bisa mengelola keuangan dengan bagus. Nah, akhirnya saya pikir, saya mau coba dia ada di legacy. Saya pengen ajak dia ada di komunitas saya. Karena saya tahu legacy punya LLR. Betul ya teman-teman ya? Kalau soal keuangan, saya bisa ceritain, saya bisa ajak waktu Riko berbagi tentang cerita kehidupannya. Dari air mata menjadi mata air ya. Itu saya udah ceritain juga. Tapi kayaknya enggak pas gitu loh kalau misalkan cuma dengar dari saya. Jadi saya pengen ajak dia di situ. So saya ceritain itu sama Kasamiton. Dan Kasamiton cuma tanya satu hal. Philip, apakah itu yang Tuhan mau ketika lu jadi leader? Neng, ya saya nggak tahu. Saya bilang nggak tahu Kasam. Akhirnya Kasam menariknya Kasam pengen saya cerita. Jadi dia bilang, Philip coba ceritain waktu kamu kecil gimana sih? Akhirnya saya ceritain teman-teman. Saya ceritain dan akhirnya sampai tengah-tengah saya itu ngerasa Kasam sebentar Kasam. Thank you Kasam. Saya bilang ini, thank you Kasam. Saya itu ngerasa apa yang saya lakuin hari-hari ini, apa yang saya rasa ini kekuatan saya. Oh ternyata ini kelemahan gua Kasam. Oh apa Philip? Nah ini kita mulai ceritanya teman-teman. Jadi saya bilang gitu ke Kasamiton. Kasamiton, thank you ya Kasamiton ya. Kasamiton udah minta saya cerita ya. Saya itu teman-teman udah hampir nggak pernah nangis kalau saya menceritakan masa lalu saya. Oke, hampir nggak pernah nangis. Tapi entah kenapa kemarin Kasamiton membuat saya nangis lagi tuh. Padahal saya udah tahu, saya udah udah nggak terlalu gimana lah sama masa lalu saya tuh. Nah, cuma akhirnya Kasamiton, waktu Kasamiton minta saya cerita, ada satu poin yang saya pikir, ini saya harus menangin nih. Oke, yang saya rasa sebenarnya itu kekuatan saya waktu dulu. Oke, apa itu? Yaitu saya itu pribadi yang cukup ini kalau kata istri saya ya teman-teman, bukan kata saya ya. Jadi kalau kata Sally, saya itu cukup generous. Saya itu bisa punya empati cukup bagus kalau sama orang lain. Sayangnya nggak sama diri sendiri. Jadi saya pribadi mencoba kasih yang terbaik buat orang lain. Itu yang istri saya bilang, itu yang Sally nilai tentang saya. Jadi saya pikir itu kekuatan saya, dan saya itu nggak suka sama orang yang orang yang mohon maaf, sepertinya menurut saya nggak tahu manner. Jadi karena saya udah men-treat dia bagus, tapi kalau dia yang nggak tahu manner, menurut saya kayaknya saya tuh bisa langsung bukan hilang, tapi saya langsung mundur lah teman-teman. Jadi kalau saya lagi bangun hubungan sama orang, ini orang kayaknya saya rasa saya udah coba lakuin yang terbaik, saya kasih yang terbaik ya. Tapi ketika orang ini sedikit aja dia nggak tahu manner, akhirnya saya mundur, pelan-pelan saya mundur teman-teman. Saya pikir dulu tuh kekuatan saya. Oke, dulu waktu leadership saya belajar satu poin, ketika kalau lu jadi leader, lu itu perlu menghargai yang namanya beda pendapat orang lain, sudut pandang orang lain, ini kalau Pak Andre ngomong sudut pandangnya orang lain. Nah, saya hari-hari ini udah saya cukup berlatih buat saya menghargai sudut pandang orang, tapi ternyata ada satu poin lagi yang saya dapetin, menurut saya berharga. Akhirnya saya bilang, Kasamiton, saya tahu nih Kasamiton, saya itu ternyata nggak suka nih kalau orangnya nggak ada manner.
Oke, kayak nggak ada sopan santun, kayak nggak ada tata krama. Oh, kenapa Philip? Ini menarik Philip, kata Samiton. Nah, akhirnya saya cerita. Ini sedikit cerita buat teman-teman aja. Jadi saya bilang ke Samiton, saya itu dari kecil, ke Samiton, saya dari kecil tinggal sama saudara. Dari kecil tinggal sama saudara, dari kapan? Dari umur kayaknya TK, teman-teman. Kenapa? Karena saya ingat banget, waktu saya kelas 1 SD aja, itu pertama kalinya saya mau ribut sama teman kelas 1 SD. Gara-gara apa? Gara-gara orang itu bilang, oh dasar ya, oh, bukan dasar. Dia ngomong, oh ini nih anak nggak punya papa. Dia ngomongnya gitu tuh. Wah ini nih nggak punya papa. Gara-gara statement itu, saya itu pengen berantem teman-teman. Oke? Dan akhirnya saya pukulin itu orang. Nah, lucunya dia ngadu ke kakaknya kelas 3. Nah, besoknya saya ketakutan. Kenapa? Karena saya pikir saya nggak punya backup. Saya nggak tawuran, cuma saya pukul orang itu sekali aja lah, teman-teman. Ya. Akhirnya besoknya saya mau ke sekolah dengan rasa takut, yang dimana saya nggak berani ngomong ke mama saya, karena menurut saya, kok gengsi banget ya. Saya ngomong ke mama. Tapi saya itu pengen ngomong ke papa. Dan hari itu saya pikir, iya ya, saya itu nggak punya papa. Jadi saya takut ya. Bersyukurnya ada teman-teman yang akhirnya backup. Ada teman-teman kakak kelas 3 yang akhirnya backup saya. Itu kejadian. Dan saya ingat, oh ternyata saya itu memang dari kecil tinggal udah sama saudara. Nah yang menariknya, ketika saya tinggal sama saudara, saya itu tinggal sama saudara saya yang dimana anaknya dia, sepupunya saya itu satu sekolah sama saya, bahkan satu kelas. Nah, menariknya gimana teman-teman? Selama waktu SD itu kan cukup panjang ya, 6 tahun. Jadi saya itu selalu di-compare sama dia. Bukan sama saya, bersyukurnya bukan sama mama saya, di-compare sama ponakannya, tapi sama mamanya sendiri tuh di-compare sama saya. Jadi ketika dia compare, ketika saya bisa mendapatkan hal yang lebih bagus dari anaknya ya, dia itu malah nyepet-nyepet saya. Dia ngomong, tuh, itu masa nggak ada papa aja bisa? Itu statement mungkin biasa, tapi waktu saya masih kecil ya, saya dengerin itu gila, kata saya, kenapa lu ngomongnya begitu ya? Kenapa tante saya ngomongnya begitu tuh? Dan akhirnya ada beberapa kejadian yang menurut saya, buat saya, nggak mudah teman-teman. Ada masa-masa yang menurut saya kayaknya nggak mudah. Yaitu apa? Kalau saya mau makan, teman-teman. Kalau saya cuma mau makan aja. Kalau teman-teman pernah ada yang ikut B-Ball, saya itu cerita tentang sosis, betul ya teman-teman? Dan itu kejadian nyata. Saya itu pengen banget makan sosis. Kenapa? Karena waktu kecil, saya itu sekelas sama saudara saya itu dibekelin, dia dibekelin, saya dibekelin. Tapi saya dibekelin Indomie. Oke? Ini tadi malam saya ceritain juga ke anak saya. Tapi responnya berbeda. Jadi saya dibekelin Indomie, yang teman-teman tahu kalau pagi-pagi dibekelin Indomie ya, jam istirahat makan Indomie udah bentuknya kotak teman-teman. Udah nggak seenak, udah nggak selezat biasa kita makan Indomie, betul nggak sih? Sedangkan sepupu saya buka tempat bekal, itu makanannya menurut saya enak banget, sosis ya, ada siomay, karena mamanya toko bakso teman-teman ya. Jadi saya pikir wah enak banget ya. Padahal saudaraan, tapi makan berbeda. Jadi teman-teman juga kayak ngerasa, Lip, lu kenapa makannya Indomie ya? Tapi kalau buat anak saya kemarin waktu Felton saya ceritain, wah enakan Indomie ya tuh, Pi. Saya bilang, Felton. Iya bener-bener, anak sekarang mah sukanya Indomie. Waktu saya makan Indomie, saya bilang, akhirnya ke mama saya pulang sekolah, Mi, Philip pengen dong, Mi. Sosis, kalau enggak siomay, bekalnya. Mama saya nggak pernah bilang enggak, teman-teman. Mama saya bilang ini nih, iya. Mama saya bilang ini, iya Philip, nanti mami beliin ya, nanti mami bekelin. Kalau mami ada uang. Oke, Mi. Udah aja, lupa. Abis itu lupa, teman-teman ya. Saya ingat lagi ada momen ketika saya lagi mau makan maling itu apa ya? Kornet tapi yang dari babi non halal. Oke, mungkin Ulfi belum pernah makan, tapi kalau pengen
minta ke saya bisa kasih ya kapanpun ya. Nah, saya itu karena tinggal di rumah saudara, teman-teman. Jadi kalau saya itu perlu menjaga manner. Jadi saya itu diajarin sama mama saya benar-benar ketat soal manner. Jadi kalau saya lagi mau ambil makan, mama saya bilang, nanti Philip, tunggu anak-anaknya Ii, anak-anaknya tante ambil dulu, baru kamu ambil. Waktu dulu biasa aja, teman-teman, itu biasa aja. Tapi itu kan yang jadi nilai yang saya tanam dalam hidup saya. Akhirnya saya lakuin itu dalam hidup, oke. Jadi kalau saudara udah beres makan, baru saya makan. Kalau nggak ada sisa, saya nggak makan, teman-teman. Nah, yang serunya, saya itu pernah diusir sama saudara saya ini. Jadi saya 2 kali diusir. Saya diusir gara-gara apa? Karena ada satu nilai yang saya pegang dalam hidup, karena ini dari papa saya. Dia bilang, Lip, kamu nggak ada uang nggak? Kalau kamu nggak ada uang, itu nggak ada masalah, Philip. Yang penting kamu hidup jujur aja. Itu satu hal yang saya pegang dari papa saya. Gimana nggak jujur ya? Orang duit segitu-gitunya lah, jujur-jujur aja bisa saya hitung. Saya pikir dalam hati, dulu kayak gitu ya. Nah, cuma waktu dulu, akhirnya ada tante saya yang tinggal bareng sama dia ngebantuin tantenya saya. Jadi saya tuh tinggal sama tante saya yang kaya. Ada tante saya juga yang ngebantuin dia tuh. Jadi udah kayak ART, maaf ya, ART di rumahnya. Nah, satu waktu tantenya ini ribut sama tante yang kaya ini. Akhirnya nggak sengaja didorong, kayak dipukul gitu ya, nggak sengaja jatuh. Kepalanya kena besi, berdarah. Nah, waktu berdarah, saya itu lihat banget. Ada anaknya tante saya yang berdarah itu, ada anaknya di sampingnya, tapi anaknya nggak bisa apa-apa. Anaknya itu 2 tahun di atas saya, 3 tahun di atas saya, tapi nggak berani bantu mamanya. Saking takutnya tuh, karena hidup nggak ada pilihan, hidup nggak ada uang, saking takutnya nggak berani bantu mamanya, padahal berdarah. Saya sama-sama numpang, saya langsung teriak, "Soy!" kata saya. "Pukul," kata gue saya, "itu bantuin mama lu." Nggak berani, teman-teman. Anehnya sampai ketakutan itu, anaknya sampai nggak berani. Saya mau turun, waktu saya mau turun, tangan saya itu dipegang sama nenek saya. Dipegang nenek saya, dia bilang, "Lip, ingat, kamu nggak boleh bantu. Kamu tinggal di rumah Ii. Kamu ingat, kamu tinggal di rumah siapa?" katanya. Saya bilang, "Amah nggak bisa, Mah. Amah nggak bisa," gue bilang. "Itu si Ii udah berdarah, itu anaknya Ama," kata gue. "Itu anaknya Ama, kenapa Ama diem aja?" Ama juga nangis, ya. Saya marah, tapi saya nggak bisa apa-apa. Jadi ya udah, akhirnya si yang berdarah itu pulang, yang berdarah itu pergi. Nah, bersyukurnya kan saya tinggal di Kosambi, teman-teman ya. Begitu jalan dikit ada pasar Kosambi, itu ada kantor pos polisi kecil, polisi pasar. Dia ngadu ke polisi pasar. Saya nggak tahu dia ngadu. Akhirnya saya bilang, "Ya udah, Amah, Philip mau pergi makan aja. Philip mau cari makan." Akhirnya saya pergi, waktu saya pergi, ternyata ketemu, dia panggil, "Philip sini," katanya. Sama si yang berdarah-darah itu tuh. Akhirnya, "Oh ya, I, gimana I? Nggak apa-apa, Philip," katanya. Akhirnya dia bilang, "Philip, bantuin I, ceritain ke polisi nih, ke Pak Polisi, ceritain apa yang kamu lihat." Saya takut, teman-teman, waktu itu waktu itu masih SMP, mau SMA nggak tahu, SMA saya lupa, teman-teman. Tapi sekarang saya tahu, papa saya ajarin saya harus jujur, jadi saya ceritain apa adanya. Nggak lama anak yang mukul itu ditangkap polisi, mau dipenjara, teman-teman. Ya, mau dipenjara tuh anak. Akhirnya di hari itu perlakuan tante saya sama saya berubah, teman-teman. Oke, berubah bukan cuma sama saya, tapi berubah sama mama saya, berubah sama nenek saya, sama amahnya saya. Saya tinggal di kamar depannya. Begitu pintu masuk, langsung naik tangga, itu ada kamar saya. Nah, kalau pintu kamar rumahnya dia itu kayak di tengah, ada pintu lagi. Semenjak hari itu pintu tengahnya itu ditutup. Saya nggak punya akses buat saya mau mandi. Maaf ya teman-teman, yang mandi pun saya mandi di kamar mandi ART. Yang dimana kamar mandi ART-nya nggak kayak kamar mandi ART saya hari ini. Oke, keramik ya gitu ya. Pokoknya layak. Itu temboknya aja kalau teman-teman pernah ngelihat ya, tembok udah lumutan ya, udah lembab, melendung-melendung ya. Saya tuh jijik banget, teman-teman. Saya bahkan kalau saya nggak terpaksa ya, kalau nggak subuh-subuh saya sakit perut lah, saya selalu
ke WC umum yang di pasar. Lebih baik, lebih layak WC umum yang di pasar menurut saya. Jadi itu trauma. Saya mau makan pun nggak boleh. Saya makan harus pakai beras dari berasnya ART. Jadi benar-benar dipisah. Jadi saya pikir gila ya ini. Sampai segininya. Akhirnya saya nggak kuat. Saya sama mama saya pindah ke rumah II saya yang kedua. Serunya II saya yang kedua, hidup baik, hidup sederhana. Nggak kayak yang II saya yang pertama ini, hidup lebih bagus gitu ya. Tapi saya diusir juga teman-teman. Yang kedua ini. Jadi, teman-teman mungkin mikir, ini mah emang si Billy ngeliat ya. Jadi yang kedua ini saya sempat diusir juga. Jadi udah lama tinggal mungkinnya sekitar 2-3 tahun. Satu waktu saya pulang malam teman-teman. Saya tuh lapar. Saya bilang ke Mami, "Mih, Philip mau makan, Mih." Nah, mama saya bilang ini nih, "Lip, tungguin Dede ya." Jadi anaknya ada 2, yang paling kecil namanya dipanggilnya Dede. "Lip, tungguin Dede ya." "Oh ya udah, Mih," kata gue teh. "Nanti gue tungguin Dede ya." Akhirnya saya tungguin lama ya, akhirnya dia baru pulang. Mungkin jam 8 baru pulang mungkin ya. Saya belum makan, gila saya lapar pisan. Saya bilang, "Dek, ayo Dek, makan Dek. Nanti ya Lip ya." Baik-baik nih teman-teman, baik-baik dia ngomong. "Nanti ya Lip ya." Gue mandi dulu, oke. Dia mandi, gue tungguin. 1 jam nggak keluar-keluar teman-teman mandi. Saya nggak ngerti ini orang ngapain, saya ketok-ketok ya, saya ejek-ejekin ya. "Lu ngapain Dek di kamar mandi Dek? Ngapain Dek?" Oke, saya ejekin. Oke. Taunya dia bilang, "Lip, bentar." Akhirnya dia keluar ya. Dia keluar dari kamar mandi. "Ayo Dek, makan Dek. Bentar Lip. Ganti baju dulu." Oke, ganti baju. 20 menit teman-teman ganti baju. Saya nggak tahu pakai baju apa itu ya. 20 menit. Akhirnya saya ketok lagi kamarnya. Ketok lagi, "Dek, lu ngapain Dek? Hah?" Akhirnya saya ngomong gini, "Dek, mana yang ngobatnya Deknya? Lu lagi ngobat Dek?" Waktu saya lagi ngobat ya, tiba-tiba dia buka pintu. Mata udah merah teman-teman, nggak ada putih sama sekali. Matanya merah. Saya pikir, ini orang kenapa? Saya bilang, "Dek, kenapa Dek?" Langsung dia itu mau mukul saya teman-teman. Langsung dia marah-marah, dia mau pukul saya. Saya tangkis, saya nggak mau, pokoknya saya nggak mau pukul dia. Saya bilang, Dek, tendang Dek." Akhirnya nggak sengaja dia pukul saya, langsung saya pukulin lagi teman-teman. Saya tendang saat itu saya tendang itu menembus dia ke pintu kamar mama papanya. Ingat teman-teman, rumah sederhana makanya bisa tembus. Kalau rumahnya bagus ya istana nggak mungkin nembus. Dia tembus ke kamar mama papanya, langsung dipisahin ya. Saya tahu hari itu, wah ini udah pasti kacau nih. Pasti mama papanya nggak suka sama saya nih. Akhirnya papanya diem, papanya marah ke mamanya. Besoknya langsung pagi-pagi saya mau panasin motor, mau pergi kuliah teman-teman. Mamanya itu marahin saya di depan tetangga. Jadi rumahnya itu di gang. Saya perlu panasin motor, saya perlu bawa keluar di dekat warung yang ada lega, baru saya panasin motor. Di depan tetangga dia ngomong, "Dasar anak goblok." Dia bilang, "Dasar anak goblok kamu," katanya. "Dasar anak nggak punya bapak," katanya. "Nggak punya bapak sih lu," katanya. "Goblok ngerusakin rumah tangga orang," katanya. Jadi kalau ngerusakin rumah tangga orang bukan cuma selingkuh teman-teman ya. Mukul anak orang juga bisa ngerusakin rumah tangga orang. Jadi saya diomongin itu, saya bilang, "Ya maaf I," kata saya. "Saya nggak sengaja maaf I." Hari pertama, hari kedua diomongin terus. Sampai hari ketiga saya tetap tahan, dan hari ketiga kayaknya tetangga yang udah nggak tahan. Jadi tetangga itu ngadu ke mama saya. Sampai di hari ketiga itu malam-malam pas saya mau pulang, pas saya pulang saya bilang, mama saya tuh nanya ke saya, "Lip, II ada ngomong apa sama kamu?" "Enggak Mi, II nggak ngomong apa-apa." Gue bilang gitu, "II nggak ngomong apa-apa kok, jangan bohong," katanya. "II marahin kamu ya?" "Enggak Mi," kata gue. "Ayo Lip, ceritain aja Lip, nggak apa-apa." "Enggak Mi," kata gue. Akhirnya dia ngomong, tetangga ngomong, "II itu marahin kamu. Marahin kamu anjing, marahin kamu anak nggak tahu apa, nggak punya papa." Di hari itu saya nangis teman-teman, saya bilang, "Iya Mi," kata gue. "Tapi ya udah nggak apa-apa. Hari ini saya mau keluar," kata gue. "Hari ini gue mau keluar. Gue udah ada tumpangan. Gue udah ada teman yang mau numpang gue," kata gue, "mau kasih tumpangan." Mama mesti bilang, "Enggak Lip, jangan." "Enggak Mi, gue udah nggak kuat," katanya. Akhirnya si Mami bilang, "Ya udah Lip, kalau lu mau pergi,
Mami juga pergi. Nah, begitu Mami mau pergi, gue juga bingung ya. Kan teman saya cuma kasih tumpangan buat saya ya. Jadi saya bilang, aduh Mi, jangan Mi. Akhirnya si Mami bilang, enggak Lip, susah atau senang kita bareng-bareng. Saya anak satu-satunya teman-teman. Jadi waktu Mami saya bilang, susah atau senang kita bareng-bareng, itu statement yang buat saya kuat. Itu statement yang dalam buat saya. Jadi saya bilang, oke Mi, ya udah kita pergi. Jadi hari itu saya pergi. Saya pergi cuma bawa barang-barang yang menurut saya berharga. Hari itu berharga buat saya itu motor. Motor saya satu-satunya paling berharga. Sama kalau teman-teman ada yang ingat ya, saya itu bawa kompor gas, teman-teman. Saya pakai motor F1 ZR. Saya pegang kompor gas, saya bawa barang-barang, bawa baju, bawa buku. Saya pegang barang-barang cuma dua, motor sama kompor gas. Saya bawa, saya pergi naik motor boncengan. Hujan rintik-rintik, hujan malam-malam itu jam 9, hujan rintik-rintik. Saya nggak tahu mau kemana. Saya bilang, ini mau kemana ini ya? Si Mami cuma bilang, nggak apa-apa, Lip, kalau memang nggak ada tempat tinggal, kita ke hotel aja, hotel Melati. Di Kosambi itu ada hotel Melati, hotel murah. Jadi saya bilang, oh ya udah lebih, ya udah makasih ya Mi ya. Jadi saya pergi sama Mami pelan-pelan. Nah ini hebatnya Tuhan, teman-teman. Hebatnya Tuhan, di hari itu udah mau deket hotel, udah mau sampai Kosambi dari Antapani ya, udah mau deket Kosambi, tiba-tiba ada yang panggil saya dari angkot. Kebayang nggak, dari angkot tuh manggilnya. Ini kalau bukan Tuhan menurut saya kayaknya nggak mungkin. Tiba-tiba ada yang manggil saya, Philip, Philip. Nah, saya lihat ternyata saudara saya yang dulu mamahnya dipukul itu, yang anaknya saya bilang, Sui, pukul tuh orangnya, pukul si kompeten, pukul kata gue. Akhirnya dia panggil saya, Lip mau kemana Lip katanya. Nggak tahu Sui kata gue. Gue diusir sama si I kata gue. Udah ke rumah gue aja. Oh ya udah Sui kata gue. Gue ke rumahnya dia. Rumahnya dia itu jauh-jauh lebih kecil, teman-teman. Nggak, benar-benar ini orang-orang nggak punya. Jadi saya tinggal sama dia. Saya pernah cerita ke teman-teman di Legacy. Kalau saya mau tidur aja, saya tidur bareng motor, teman-teman. Jadi motor saya angkat tiap hari, saya turunin. Jadi rumahnya tuh kecil banget. Saya tidur cuma ada satu kamar. Di belakang kamarnya kamar mandi, belakangnya lagi ada dapur sama ada sumur. Jadi benar-benar nggak ada space apa-apa. Jadi saya tinggal di situ. Tapi saya pikir gila ya Tuhan. Tuhan itu punya cara itu hebat. Lu bisa dibantu sama orang yang sebenarnya levelnya di bawah lu. Jadi saya bilang gila hebat ya Tuhan ya. Dan bersyukurnya tahun depannya saya bantu dia. Saya bantu dia kasih tempat tinggal lebih layak. Saya ngontrak di tempat tinggal yang lebih layak. Nah, akhirnya saya ceritain itu ke Kasamiton. Kasamiton, saya baru ngerti Kasamiton. Kadang-kadang saya suka gagal dalam membangun hubungan. Kenapa? Karena saya itu ketika saya ngerasa ini orang kayaknya nggak ada manner, saya mundur pelan-pelan. Dan saya rasain karena saya itu dididik mau nggak mau ya harus punya manner yang kuat teman-teman. Nah, boleh Cindy balik ke judul Cindy. Nah, saya mau ceritain ke teman-teman hari ini apa sih hubungannya nih sama kalau teman-teman baca di backgroundnya teman-teman ya di wallpaper kita ada endurance. Apa sih hubungannya sama endurance? Buat sampai akhir tahun ini teman-teman. Kalau saya lihat judulnya win or win, oke, pasti banyak yang mengartikan menang atau menang, betul ya teman-teman ya. Tapi buat saya pribadi, judul ini bukan cuma bicara lu menang atau menang. Tapi menurut saya, ini judul ini itu yaitu lu itu hidup nggak ada pilihan teman-teman. Yaitu lu harus menang. Oke, hidup itu keras ya. Hidup itu bukannya lembut teman-teman ya. Kalau kitanya nggak kuat, hidup itu akan sangat keras teman-teman. So lu nggak ada pilihan buat lu santai-santai, buat lu bukannya nggak bersyukur, tapi bersyukur harus teman-teman, tapi lu itu harus berjuang teman-teman. So nggak ada pilihan buat lu nggak berjuang.
Oke, teman-teman, saya minta maaf teman-teman buat teman-teman yang belum nonton, jadi kayak spoiler ya. Tapi di film ini menurut saya apa ya? Ini nyambung banget lah, ini pas banget menurut saya dengan apa yang mau gue share gitu loh. Jadi kalau teman-teman yang belum nonton, saya ceritain sedikit aja. Bete lah teman-teman ya. Siapa belum nonton? Jadi ini film ini ceritain tentang satu permainan yang dimana lo itu harus menang. Kalau lo nggak menang, permainan ini taruhannya nyawa teman-teman ya. Lo bakal mati ditembak kayak tadi. Nah, kalau kebayang nggak sih teman-teman, ini orang ya buat ikut game ini, dia itu, ini orang-orang yang hopeless, orang-orang yang nggak punya uang, mungkin punya banyak hutang, hidup lagi nggak mudah, ngumpul di satu tempat ini, dia main game, buat dapetin uang 45 miliar yuan. 45 miliar yuan, gila ya. Nah, tapi kebayang nggak teman-teman, kalau tadi gue ngelihat adegan itu, menurut saya itu adegan paling bagus menurut saya ya, yang dimana ada satu orang yang akhirnya, jadi kalau lu bilang, gue itu harus berhasil karena uang, teman-teman bisa lihat tadi, perempuan yang tadi itu, hidup itu bukan cuma bicara soal duit loh, ya nggak sih? Bukan cuma ngomong soal uang. 45 miliar yuan kalau dirupiahin berapa sih? Teman-teman, ada yang bisa bantu nggak? Berapa? Coba chat. 45 miliar yuan. Ya gede lah ya pokoknya ya. Gede bisa lah ya. Gitu ya, 60 miliar tuh dia yang bilang Bang Ben. Kebayang nggak? Buat uang 60 miliar dia itu, udah aja lah, gua aja yang kalah. Gua aja kalah lah, nggak apa-apa. Itu menurut saya kayaknya satu hal yang nggak mudah gitu loh. So kalau bicara sama soal apa sih endurance, ya itu teman-teman tadi ada kata-kata ini. Dia bilang orang yang punya alasan yang harus keluar. Dia itu akhirnya mengorbankan dirinya buat oke lah gua nggak menang. Karena dia sambil ngobrol sambil mikir, dia pikirin terus apa alasan gua buat gua menang nih ya? Apa alasan gua nih? Tapi sayangnya nggak ketemu. Dan akhirnya udahlah, lu aja yang menang karena gua tahu cerita lu. Gua tahu lu punya adik yang lu mau datangin, ada mama lu pengen pergi ke satu kota Jeju katanya. Nah, tapi dia sendiri nggak punya. Kebayang nggak orang mamanya dibunuh papahnya dia yang bunuh. Dan akhirnya udahlah, saya menyerah. Oke, saya nggak punya alasan, sedikit alasan pun nggak punya buat saya menang, buat saya keluar, udah dia bunuh diri. So, teman-teman, cuma pengen ngingetin, boleh nggak Sin balik ke slide, Sin? Thank you, Cindy. Jadi mau ngingetin aja teman-teman ketika teman-teman ya bicara soal endurance, oke, 3 bulan terakhir masih ada waktu, masih ada kesempatan buat kita punya endurance, punya daya tahan, oke, daya tahan buat tahan uji. Teman-teman perlu satu hal, yaitu teman-teman perlu why yang kuat, strong why. Teman-teman punya alasan kenapa teman-teman harus menang di 3 bulan ini. Saya nggak tahu alasan teman-teman seperti apa, tapi ini alasan saya, teman-teman. Boleh, Cindy? Oke. Nah, kalau si Demi kemarin cerita, Lip, yang gue lihat itu, lu tuh setiap tahun ada aja keadaan nggak mudah. Oke, ditolak orang lah. Lu bingung mau ketemu siapa lagi. Tapi bersyukurnya saya bisa memenangkan gitu loh pertandingan saya. Alasannya apa? Jadi kalau teman-teman, kalau misalkan Cidemi ngomong begitu ya, saya pikir nih Cidemi juga dukun sih. Kenapa? 2-3 bulan ini saya tuh lagi ngalamin begitu, teman-teman. Baru 2-3 bulan ini. Lagi ngalamin nggak mudah. Kenapa? Karena saya tahu saya lagi menabur. Total omset kalau saya menuai itu, yang saya mau tuai itu ada sekitar 1 miliar lebih, teman-teman. Tapi kan sayangnya saya belum tuai. Betul nggak? Yang saya tabur ada 1 miliar lebih. Yang saya tuai kemarin ada yang 5 juta lah, 5 juta API, 17 juta API lah. Yang saya sebenarnya nggak targetin. Saya menuai 17 juta. Nah, yang saya targetin 1 miliar itu yang saya malah bikin saya bingung, malah bikin saya stres. Aduh, gimana ya?
Nah, bersyukurnya 2 minggu ini saya itu baru semangat, teman-teman. Saya itu baru dapetin ritme saya lagi. Saya itu ngerasa saya itu ada semangat lagi. Saya tahu saya mesti ngapain, walaupun belum ada gambaran mau closing, teman-teman. Tapi saya tahu saya harus menabur aktivitas lagi ya. Saya harus menabur lagi. Cidemi minta sharing. Saya bilang, Cidemi, biasa kalau gua sharing 1 minggu saya nggak produktif. Tapi it's okay lah. Oke, ketika saya siapin ini malah saya tahu why-nya. Saya diingetin why-nya saya lagi. Nah, kalau teman-teman lihat foto yang sebelah kiri, yang foto yang ramean, teman-teman. Ini ada foto yang mungkin teman-teman sedikit aneh. Kenapa? Mungkin buat teman-teman biasa aja, tapi buat saya ini sebenarnya sedikit nggak biasa. Kenapa? Di foto yang ramean, itu saya tuh lagi pergi sama keluarga besarnya Sally. Oke, di situ Sally 3 bersaudara, udah punya pasangannya masing-masing ya, ada yang punya anak. Oke, dan di situ ada nyempil seorang wanita, oke, wanita yang cantik, yang berharga buat saya juga, yaitu mama saya di keluarga besarnya Sally. Saya ajak mama saya ke Bali. Oke, bersyukur bisa ke Bali, yang dimana momennya liburan, dan saya senang banget, saya bisa ajak dia, saya bisa treat dia. Satu hal kenapa saya mau kasih yang terbaik buat mama saya, karena saya selalu ingat, teman-teman. Saya selalu ingat mama saya bilang, Lip, susah atau senang, kita bareng-bareng, Lip. Padahal di hari itu saya yang diusir, teman-teman. Bukan mama saya. Tapi dia bilang, Lip, susah senang, kita bareng-bareng. Mama saya itu nggak pernah, kayaknya selama hidup, kayaknya nggak pernah. Saya ngeliat dia happy, kayaknya saya bingung, teman-teman. Dulu saya ngerasa saya ditipu. Saya dulu kecil tuh nuntut gitu, teman-teman ya. Saya pengen lihat, waktu saya diajak jalan-jalan sama ibu saya. Setiap minggu ada jalan-jalan ke time zone dulu ya. Dikasih uang 50.000 main. Oh, saya mah seneng ya, setiap minggu saya pergi sama ibu saya, 50.000 nih, lumayan 50.000. Waktu diajak ke Matahari, ada bunglon. Saya pengen beli, saya marah, pengen beli. Akhirnya mami saya bilang, jangan, Lip, jangan. Saya pengen beli nih, saya pengen beli. Nggak lama mati, iguana, bukan bunglon. Ada iguana mati. Nggak lama mati dia. Akhirnya saya baru tahu, kenapa mama saya bilang, Lip, jangan beli. Ternyata setiap saya pergi ke time zone 50.000 itu dipotong dari utangnya ibu saya ke mama saya. Gila, kata gue ya. Saya beli iguana yang menurut saya itu nggak berguna juga. Itu ternyata dipotong sama utangnya ii ke mama saya. Gila. Kata gue, Miss, saya minta maaf ya, Mia. Gue tuh jadi anak kayak nyusahin aja. Ya nggak pernah nyenengin. Jadi gue pikir, gue pengen berjuang cuma buat mama saya waktu dulu, teman-teman. Reason terbesar saya waktu dulu, saya berjuang buat mama saya. Momen ke Bali ini menurut saya berharga. Kenapa? Bukan cuma Balinya. Tapi sebelum ke Bali, saya tuh bilang ke Sally, ke istri saya bilang, si mami ke Bali itu kan nggak punya baju ya, saya pengen beliin mami baju lah. Saya ke Bali seminggu, pengen beliin mami, minimal mami bisa minimal pede gitu sama dirinya sendiri. Mama saya itu kalau diajak pergi nggak mau karena dia nggak pede, teman-teman. Karena dia nggak ngerasa, dia nggak pede aja. Dia nggak tahu pakai baju apa, dia pakai tas apa. Jadi saya bilang ke Sally, boleh, saya mau beliin baju. Ya udah, saya boleh, kita budgeting aja. Kita budget buat mami berapa. Jadi di hari itu saya sama Sally, saya pergi ke Pascal 23, saya bilang, mami pilih aja baju, mami pengen beli baju apa aja. Kita 5 hari di Bali ya, 5 hari di Bali. Mami beli bajunya di sini. Jadi gue sama Sally, wah kita ini baju saya itu paling nggak suka, teman-teman, coba-cobain baju kalau buat saya. Tapi kalau buat mami, entah kenapa saya excited banget. Saya beli. Saya tuh budget sebenarnya nggak banyak juga, saya cuma budget sekitar 2 juta, teman-teman. Awalnya beli baju lumayan, saya bilang, ini bagus. Akhirnya pas bayar, angka lumayan, sekitar 3 jutaan saya bayar. Saya bilang ke Sally, saya nggak apa-apa. Senang lah punya, maksudnya bersyukur kita suami istri sepakat.
Jadi saya bayarin, Mami pergi ke Bali, Mami bisa pergi. Senang, hotel juga saya kasih, bener-bener dia nginep. Gua nggak mau entep-entepan, Mami punya kamar sendiri. Bayar biaya gede teman-teman. Waktu itu saya pas lagi mau lebaran, tiket pesawat aja seorang 3,3 juta. Belon. Saya beli belon 3,3 juta. Kenapa? Karena saya minta yang social distancing. Pikir-pikir ngapain social distancingnya orang dalam satu pesawat ya. Saya sampai nyesel. Saya bilang ke Andre, aduh saya paling nyesel nih ke Bali ini bayar paling mahal. Tapi ya saya lakuin itu karena saya ajak Mami, yaudah saya pengen yang ada social distancing karena saya nggak mau Mami kenapa-napa gitu. Nah, foto yang kedua teman-teman yang di tengah. Nah ini Mami saya. Oke, nah ini kayaknya foto saya pertama yang dimana saya bisa foto berdua ya, Mami senyum, saya juga senyum ya. Kayaknya selama saya hidup, kayaknya nggak pernah kita foto berdua gini nih, kayaknya nggak pernah nih. Oke, ini foto yang menarik buat saya suka banget. Dan foto yang ketiga nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman tanya alasan saya kuat buat siapa, buat mama saya teman-teman. Yang kedua buat keluarga kecil saya, ada istri saya, ada anak-anak saya. Aku bersyukur Tuhan kasih anak yang lucu ya, walaupun banyak yang bilang nggak mirip saya teman-teman. Nah tapi ini strong reasonnya saya itu pengen mereka hidup yang punya standar hidup yang baik teman-teman. Saya tuh dulu sempat ngerasa, saya tuh sempat mikir saya nggak mau anak-anak saya ngerasain hidup seperti saya. Oke, so menurut saya yang saya lakuin hari ini, ketika saya berjuang, itu bukan karena saya takut anak-anak saya miskin, oke, hidup miskin. Bukan, teman-teman. Tapi karena saya perlu kasih contoh, saya perlu kasih dia role model, saya perlu kasih dia figur sebagai papa ya. Ketika dia bangun pagi, ngeliatin papinya itu bukan cuma tidur, main game, bukan, tapi papinya itu bisa maksimal, dia bisa keluar, dia kerja, dia bantu orang. Nah itu yang saya pengen tanemin buat anak-anak saya. Kalau soal hidup, saya percaya hidupnya anak saya, hidupnya Felton, hidupnya Kate itu ada di tangannya Tuhan. Kalau misalkan dia ada proses hidup kayak saya percaya anak saya kuat gitu loh. So yang saya bisa lakuin hari ini, saya pengen anak-anak saya itu belajar dari contohnya itu, bukan dia cuma baca buku. Ada yang bilang baca buku itu bagus karena lu bisa belajar dari pengalaman orang. Setuju teman-teman. Tapi lebih berharga kalau teman-teman bisa belajar dari contoh yang hidup. Jadi saya mau kasih anak-anak saya contoh, tapi bukan cuma dia lihat teori, tapi dia lihat hidup. Bahwa ketika orang berjuang, itu bukan karena dia takut miskin. Dia pengen hidup yang baik, standar hidup yang baik, bukan karena dia cuma karena, aduh gue takut miskin, enggak. Tapi saya pengen dia belajar. Felton itu bisa sharing, teman-teman. Jadi saya ngelihat, saya juga masih belajar, teman-temannya. Kalau saya banyak salah, saya mengerti. Tapi kadang-kadang kalau saya lagi ketemu sama Ko Andre, saya ambil poin bagusnya. Saya ketemu sama nasabah saya waktu dulu ya. Waktu saya lagi prospek, ada tukang listrik juga teman-teman yang datang ke rumahnya dia lagi mau bangun rumah baru, ada tukang listrik aja spesial, oke, listriknya, tempat cetak-cetaknya aja harus yang bagus. Tapi dia itu nggak membedakan saudara sama tukang listrik sama saya, agen asuransi. Dia itu bilang, Philip, sama si tukang listrik, ayo sini makan bareng dulu, makan bareng sama pegawainya, makan. Saya pernah cerita ya, saya lagi jalan-jalan sama dia, sama supirnya pas lagi mau makan, Lip, makan apa? Saya mau pesen ini aja om, saya beli nasi goreng. Saya tahu nasi goreng bukan makanan kesukaan saya teman-teman, tapi yang murah tapi bisa saya makan, enak kan? Karena saya tahu dia bakal bayarin. Saya beli makanan yang biasa aja. Apa ya? Akhirnya dia ngomong, saya makan apa ya Philip ya? Yaudahlah Philip nasi goreng, saya juga nasi goreng. Kebayang nggak? Dia makan bareng sama saya nasi goreng. Supirnya, kamu mau makan apa? Makan steak pak. Waktu supirnya makan steak. Dalam hati gue ngomong, goblok, ini orang si supir, kenapa makannya steak ya? Pikir-pikir ini saya yang bodoh atau dia yang bodoh? Tapi saya pikir, wah tapi hebat loh, saya tahu ini.
saya tahu loh ini orang hebat. Saya belajar dari dia. So yang saya lakuin apa? Saya itu mencoba memberikan yang terbaik sama orang-orang yang ada di sekitar saya. Contoh saya punya asisten rumah tangga namanya Uli saya panggil Uli. Setiap saya lagi mau makan, saya mau pergi makan di luar, saya itu selalu sodorin dia menu, teman-teman. Lu mau pesan apa, lu pilih, Ul. Pernah satu momen saya lagi anniversary, saya pergi ke Valley, ya saya ajak. Dia pergi, dia mau makan steak. Nah, ini Uli ada di depan saya juga, nih kebetulan. Oke, dia mau makan steak, nggak apa-apa. Itu menurut saya pengen orang-orang di sekeliling saya juga ngerasain kalau buah ya buah yang manis bareng-bareng gitu, teman-teman. Makan di rumah saya makan nasi goreng, dia makan nasi goreng. Saya makan enak, dia makan enak. Sampai satu momen waktu dulu ya, saya itu pahit sama yang namanya restoran kehidupan. Lagi nggak ada uang, masa-masa nggak ada uang, tiap hari, tiap minggu ya pulang gereja ya. Kalau teman-teman di gereja, Lip, makan bareng ya? Nggak ada. Saya mau makan di luar aja udah dijanji. Saya makannya ke kehidupan ya. Kenapa? Karena cuma 8.000, teman-teman. Sampai itu meremak ke si Uli, ke si mbak saya. Jadi kalau saya lagi mau makan ya, kita makan di mana ya? Misalkan sama Sally ya, makan di mana, Mana ya kok ya? Kehidupan kok. Saya bilang, tenang, nggak usah kehidupan lagi. Kita makan yang lebih enak aja. Nah, saya pengen ajarin anak-anak saya, ketika dia nanti kerja keras, dia fight dalam hidupnya itu, bukan cuma karena takut miskinnya, tapi dia tahu dia berjuang karena dia pengen kasih yang terbaik buat orang-orang di sekitarnya dia. Itu teman-teman. Oke, next slide Cindy. Ini ada satu statement bagus. Ini statement tentunya teman-teman tahu ini bukan dari saya ya, teman-teman ya. Ini saya ngobrol sama Ko Andre. Hai Felton. Saya ngobrol sama Ko Andre. Ada yang bisa bantu teman-teman? Bacain. Saya kurang bagus Inggrisnya nih. Ada yang bisa bantu? Ivan aja, Ivan lah, bantuin lah. Ivan kayaknya bagus Inggrisnya nih. Ivan siapa, Lip? Ini. Quote yang di sini. God will test you with stress before He blesses you with success. Artinya, Pak? Artinya Tuhan akan ngasih kita tes, yaitu berupa stres, katanya ya. Sebelum Dia akan memberkati kita dengan kesuksesan. Wow. Amin, saudara-saudara. Amin ya. So teman-teman, kalau teman-teman hari-hari ini lagi ngerasa, aduh kayaknya nggak mudah nih, aduh saya pusing banget. Teman-teman perlu ingat-ingat ini nih. Ini pun saya diingatin sama leader saya yang luar biasa ya, Pak Andrea. So ketika teman-teman dalam keadaan nggak mudah, tenang aja teman-teman. Karena berkat Tuhan itu, ketika teman-teman mau diberkati, teman-teman perlu punya kapasitas yang besar dulu, teman-teman. Ketika teman-teman lagi ngerasa di stretching, hari ini di stretching, itu karena Tuhan lagi mau siapin teman-teman satu kapasitas yang besar. Buat dia itu mau kasih berkat yang banyak, yang melimpah buat teman-teman. Kita next slide. Oke. Nah, poin yang kedua teman-teman. Jadi hari ini nggak banyak-banyak. Poinnya mungkin cuma ada 3 poin. Ini poin saya yang kedua, yaitu mengandalkan Tuhan. So, ini sebenarnya bukan masalah urutan, teman-teman. Bukan harus yang mana dulu, tapi saya percaya mengandalkan Tuhan harus yang pertama, teman-teman. So, kalau teman-teman mau punya endurance yang cukup buat teman-teman beresin final sprint teman-teman, poin yang kedua yaitu mengandalkan Tuhan. Nah, saya suka sama kata-kata, sama kebenaran yang dibawa ini, teman-teman ya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Nah, ini saya suka banget. Kenapa? Karena kalau teman-teman mungkin pernah dengar saya cerita, saya itu, sebentar teman-teman ya, sebentar. Oke, sorry teman-teman, tadi ada suara itu, vakum. Nah, kalau saya mungkin pernah cerita, teman-teman, saya itu kalau prospek orang ya, saya tuh kalau lagi prospek, saya tuh ngerasa saya tuh nggak kuat di konsep. Kalau saya dengar Ivan ya, kalau Ivan cerita itu bagus banget. Dia datang ketemu nasabah, cerita by konsep. Kok
Ci, saya mau cerita konsep nih bagus, saya belajar bagus. Saya pun suka pakai itu tuh konsep. Nah, tapi seringkali saya itu diberkatin ya, dikasih closingan itu ketika saya datang ketemu nasabah dan saya nggak ada niat prospek, teman-teman. Saya cuma datang, ngobrol-ngobrol, entah kenapa akhirnya bisa masuk, ceritain tentang insurans dan akhirnya bisa closing. Nah, setelah saya pikir-pikir dulu kenapa ya. Nah, akhirnya saya baru tahu, oh ternyata statement ini teman-teman, bahwa kalau memang kita hidup mengandalkan Tuhan, kalau kita hidup mengandalkan Tuhan dan kerjanya kita ada campur tangannya Tuhan di dalamnya ya, itu teman-teman mungkin nggak ngerasain yang namanya susah payah gitu. Hampir enggak, teman-teman. Kalau boleh cerita teman-teman ya, saya itu pertama kali Star Club setelah saya 5 tahun di Prudential. Jadi waktu tahun pertama saya belum ngerasain Star Club, teman-teman. Naik pas-pasan unit manager. Tahun kedua malah saya nggak promosi senior unit manager dulu. Tapi teman-teman dulu bareng sama Victor ya, teman seangkatan, Victor itu langsung ada achievement, punya promosi. Nah, padahal kalau bilang kerja keras, saya bilang, Tor, kalau ngomong kerja keras, saya kayaknya lebih kerja keras sama lu, Tor. Ya, saya itu canvassing door to door ya, dulu waktu zaman partner, door to door, setiap hari, teman-teman. Pagi-pagi pulang malam, pagi-pagi pulang malam. Capek nggak? Capek sih, teman-teman. Nah, tapi yang serunya, akhirnya setelah di tahun ke-6 saya bisa dapat achievement. Dan tahun berikutnya achievement lagi, saya mikir, saya ngobrol sama Sally, saya perasaan ya, dulu itu kerja nggak terlalu, dulu itu kerja jauh lebih extra mile, lebih kuat, lebih ngototnya itu lebih daripada hari-hari ini nih. Tapi kenapa hari ini saya malah bisa dapat achievement ya? Itu yang saya sering rasain. Oke. Nah, ketika mengandalkan Tuhan, percaya ada kesepakatan suami sama istri perlu. That's why karena kalau misalkan teman-teman lihat Rico Adri jalanin bareng-bareng, Westi Revin jalanin bareng-bareng, oke, hasil lebih bagus. No wonder kenapa? Karena ada kesepakatan. Oke, mengandalkan Tuhan ya, ada kesepakatan. Nah, kalau teman-teman lihat juga nih contoh kedua ya. Contoh kedua, lihat hidupnya Ko Andre. Ini saya suka banget. Saya sering banget saya ceritain ke teman-teman. Kalau saya lagi rekrut orang, saya suka ceritain apa yang saya lihat, apa yang saya pelajari dari hidupnya Ko Andre. Kalau saya lihat Ko Andre hari ini punya legacy begitu besar, saya nggak bilang bukan karena Ko Andre nggak kerja keras, bukan. Ko Andre kerja keras ya, tapi kalau teman-teman lihat kerja kerasnya Ko Andre itu bukan kerja keras yang wah ngotot ya, ketemu orang dia rajin dia ceritain orang sehari ketemu 10 pertemuan, enggak teman-teman, tapi dia itu mengandalkan Tuhannya, dia berdoanya. Nah, kita nggak pernah tahu Ko Andre berdoa seberapa kuat, dia doain leader-leadernya, partner-partnernya dia doain, dia pikirin kira-kira apa yang terbaik buat partnernya, buat leadernya, bukan cuma ngomong, bukan cuma pikirin buat dianya. Jadi kalau teman-teman tahu hari ini saya ya, Victor, Edo, itu sebenarnya bukan orang yang direkrut sama Andre Gunawan, bukan. Tapi hari ini saya ada di bawah kepemimpinan Andre Gunawan. Oke, kalau omsetnya, saya pernah bilang ke si Victor, Tor, omset lu tuh Tor ya, di legacy mungkin lu hampir setengahnya lah tuh. Jadi kalau gua, Victor, Edo ya digabungin ya setengahnya lebih mungkin ya. Nah, itu sebenarnya bukan omsetnya di bawah Andre, ya nggak sih? Nah, tapi hari ini Tuhan percayain Andre satu legacy yang besar. Kenapa? Karena memang kualitasnya kok Andre udah nggak perlu diuji lagi. Oke, yang ketiga, ini contoh terakhir, ini menurut saya menarik. Jadi kalau teman-teman bilang, oh artinya nggak perlu kerja keras ya? Bukan itu teman-teman ya, poinnya bukan nggak perlu kerja keras. Saya tahu kok Andre hari-hari ini kalau kita lihat, kalau kita tanya kok Andre, dia itu zooman sehari bisa berapa kali? Kemarin waktu saya lagi zooman sama dia ya, itu dia bilang hari ini zooman bisa 4 atau 5 zooman sampai malam. Oke. 7 yang lu pasannya ya, Lip. Oh 7 ya Pak ya?
Oh iya, Ko Willy tahu nih. Ini pas lagi meeting Winatmi ya, Ko ya? Oke, jadi 7, maaf ya, ini saya salah. 7, kebayang nggak? 7 Zoom, janjian Zoom, ya Zoom yang Ko Andre lakuin. Jadi kalau bicara kerja keras ya, perlu ada yang kita lakuin, action dari kita, partnya kita perlu lakuin. Tapi bersyukurnya teman-teman, teman-teman boleh tanya Ko Andre, lu jalanin 7 Zoom meeting ya, itu lu ngerasain suffer banget, maksudnya ngerasain capek banget nggak sih? Enggak lah teman-teman, capek sih mungkin capek badan iya, tapi ada semangat, ada pengharapan, ada itu tuh, ada sukacitanya. Nah itu yang beda. Jadi nggak ada susah di dalamnya tuh, nggak ada. Sama kayak waktu saya closing, nggak ada kayak aduh closing susah nggak ya. Saya pernah ngalamin waktu yang Billy cerita tuh, ketemu nasabah ya, ngobrol diajak keliling-keliling, saya pikirin aduh Tuhan kapan saya bisa masuk nih, saya masuknya gimana Tuhan. Sambil ngobrol, sambil ketawa, sambil mikir otak deh. Nah sama contoh yang ketiga, saya diberkatin sama Ko Victor. Jadi waktu itu saya pernah main ke rumah Ko Victor, saya ngobrol sama istri, ngobrol-ngobrol. Nah tiba-tiba Victor cuma cerita, dia nggak lagi semangatin saya, nggak, dia cuma cerita apa yang dia lagi alami. Iya Lip, ya gue sih cuma ngingetin lu perlu balance dalam hidup, dia ngomong. Lu perlu mengandalkan Tuhan, dia bilang. Kenapa? Karena dulu itu gue pernah ada di satu posisi, Victor itu pernah edik teman-teman. Tenang, Victor bukan edik narkoba, bukan teman-teman ya. Tapi dia edik sama gadget. Oke, jadi tiap pagi ya, jangankan Victor, kayaknya sebagian besar dari kita pagi-pagi bangun tidur, kayaknya kebanyakan pegang gadget dulu ya, baru doa. Nah, tapi Victor itu bilang, nah, gue itu begitu bangun tidur pengennya lihat Instagram dulu, lihat gadget dulu. Nah, tapi akhirnya gue pikir kayaknya nggak bener nih kalau gue begini terus nih. Akhirnya gue putusin, gue doa ya. Begitu bangun, gue doa dulu. Gue prioritasin Tuhan dulu, gue doa dulu. Begitu beres doa, udah saat teduh, baru gue lihat gadget. Itu terdengarnya mudah teman-teman. Tapi sok mangga ya, dicoba teman-teman. Dia mangga dicoba. Itu perlu komitmen teman-teman. Perlu komitmen. Perlu pengendalian diri, yes. Nah, tapi poinnya apa sih? Menurut saya ya, poinnya Victor, waktu Victor ceritain itu, Victor itu cerita bukan punya maksud, dia cuma cerita benar-benar pengen cerita apa yang dia hidupi, tapi itu jadi satu impact yang besar buat saya sama istri. Jadi waktu saya dengerin Victor begitu, pulang-pulang saya bilang, iya bagus ya. Istri si Sally bilang, iya bagus ya. Si Victor gendut-gendut gitu ya, jelek-jelek itu mukanya, tapi bisa punya value bagus. Tapi dia ngajarin hal yang bagus gitu ya. Dia cari Tuhan dulu, baru kok ada suara ini, ada suara yang bocor. Oke. Oke, next slide teman-teman, next slide ya. Nah, saya pengen ceritain teman-teman, ketika teman-teman ngandalin Tuhan seperti apa sih? Nah, ini cerita sederhana. Ini kalau teman-teman lihat gambar apa teman-teman? Ada yang bisa cerita ini gambar apa? Langsung aja ya. Ini waktu udah mau beres nih. Ini gambar anak saya. Ini gambarnya Kate. Kate kasih ke saya tiba-tiba hari itu ya. Dia panggil saya ke atas. Minggu kemarin dia panggil, papi ke atas, papi. Kate punya surprise. Oh ya? Surprise apa? Akhirnya dia datang, dia ajak saya ke kamar. Dia bilang, papi, ini Kate gambar buat papi. Ini gambar yang pertama, ini papi katanya. Oke, perawakannya tinggi ya, rambutnya klimis ya, lucu mungkin ya. Terus yang kedua, dia bilang ini nih Pi, ini tulisannya Kate. Itu ada gambar hati. Titan. Itu ada gambar hati, dia bilang love. Terus dia bilang papi, itu bulat-bulat. Saya nggak tahu kenapa papi bulat-bulat ya. Nah, abis itu ada gambar lagi yang ini nih, yang ketiga. Pi, ini ada balon. Ini kita party katanya ya, kita party. Itu ada TV-nya, dia bilang. Ya, pokoknya begitulah. Itu imajinasi anak saya. Bagus nggak teman-teman? Pasti teman-teman bilang kayaknya nggak bagus. Betul, tapi buat saya ini berharga teman-teman. Waktu dia buat ya, dia punya imajinasi, dia mau party, ada TV-nya, terus ada handphonenya, dia bilang itu buat gua. Ada mobil yang panjang. Oke, dan akhirnya saya bikin video ini. Boleh Cindy kasih videonya?
Nah, teman-teman boleh nonton sebentar ini video. Dede, kenapa tadi Dede kasih papi surprise? Soalnya Dede nanti mau dating sama papi. Mau dating sama Nanti iya. Adi sama sih mau dating? berenang. Mau berenang? Iya. Kenapa mau berenang? Soalnya Dede suka berenang. Sama Dede nanti bisa dapat uang Bisa dapat uang dari siapa? dari papi. Jadi Dede kasih papi surprise gitu? Iya. Apalagi? Supaya Dede nanti bisa ke hotel Ke hotel sama siapa? sama papi. Sama papi, sama mami, Iya. sama koko. Iya. Apalagi alasan? Sama teman-teman Sama Dede. teman-teman. Mau ngerayain ulang tahun di hotel? Iya. Gitu. Juga nanti mau ke Bali sama ke papi. Oke, sini thank you. Itu potongan video percakapan saya sama anak cewek saya, teman-teman, sama Kate ya. Lucu, menurut saya lucu banget. Oke, kalau kita gambarin, kalau kita umpamain hubungan kita sama Tuhan, mirip kayak bapak sama anaknya, mungkin sekilas seperti ini, teman-teman. Yang teman-teman perlu lakuin apa? Ada part yang teman-teman perlu lakuin, yes. Jadi kalau tadi Ko Andre Zoom sehari 7 kali, kerja keras, bikin janji, ada penolakan, itu partnya kita, teman-teman. Mungkin kalau anak saya partnya apa, dia bikinin surprise. Dia bikin gambar ya. Bagus nggak? Buat teman-teman pasti bilang nggak bagus. Tapi buat saya itu berharga. Ya nggak sih? Yang teman-teman lakuin, mungkin bikin janjian 7 orang, janjian sehari 7 meeting. Besar nggak? Bukan hal yang besar. Ya nggak sih? Bukan hal yang besar. Ya, ketika teman-teman ketemu orang, teman-teman janjian sama tim ya, meeting, itu bukan hal yang besar kalau bandingin sama Tuhan ya, teman-teman, sama berkat yang Tuhan mau kasih. Nah, tapi itu part yang kita boleh lakuin buat kita bekerja mengandalkan Tuhan. Kita tetap lakuin kerja kerasnya, tapi teman-teman jangan lupa teman-teman perlu minta. Nah, waktu saya dengerin anak saya minta ya, menurut saya lucu lah. Saya tanya, Kate, kenapa bikin papi surprise? Dia bilang, karena mau dating. Karena Kate itu mau diajak dating. Jadi, gambar yang mungkin buat teman-teman biasa aja, tapi ekspektasinya dia ya, yang dia pengen itu dating. Dia pengen ke Bali. Dia itu pengen nginep di hotel, pengen ngerayain ulang tahun di hotel. Yang dia minta itu besar, teman-teman. Ya nggak sih? Dari gambar itu kan sebenarnya nggak mungkin, ya nggak sih? Nah, tapi itu kalau saya umpamain saya sama Tuhan ya teman-teman ya. Orang tua sama anaknya begitu tuh. Teman-teman lakuin hal yang mungkin biasa aja, tapi teman-teman boleh berdoa, Tuhan saya pengen ini Tuhan saya pengen tim saya ini hari ini promosi Tuhan. Oke, tahun ini promosi. Teman-teman boleh minta mah apa aja ke Tuhan, teman-teman. So hasilnya teman-teman bisa dapetin hasil yang terbaik. Minta mah bagiannya kita, anak ke bapak minta. Tapi jangan lupa ada part yang teman-teman perlu lakuin juga. Oke? Slide terakhir saya, teman-teman, ini saya udah mau beres. Slide terakhir saya. Dan ini cuma tambahan aja, teman-teman. Ketika teman-teman udah yang tadi, teman-teman punya alasan yang kuat, teman-teman mengandalkan Tuhan. Yang terakhir, yuk teman-teman ingat lagi. Waktu teman-teman memulai awal tahun 2021, teman-teman punya goals. So, teman-teman perlu ingat-ingat lagi. Kira-kira goals-nya teman-teman, gregetnya itu waktu teman-teman bikin goals-nya seperti apa. Kenapa? Karena teman-teman boleh baca. Kalau hidup itu seperti teman-teman lagi mana. Ini saya dapetin waktu saya lagi prospek nasabah saya, dia suka mana, teman-teman ya. Saya disuruh coba, menurut saya nggak menarik, teman-teman menurut saya nggak menarik. Buat dia tapi menarik, suami istri suka mana. Kalau hidup seperti memanah, teman-teman, perumpamaan hidup lagi-lagi teman-teman memanah, dan goals-nya, impian teman-teman seperti target, itu jika tidak dapat menemukan targetnya, so kalau teman-teman nggak punya, teman-teman nggak bisa ingat lagi targetnya apa, gregetnya ya, setruman kalau waktu teman-teman bikin goals-nya ya ada emosionalnya itu teman-teman nggak dapetin lagi, maka memanah atau aktivitasnya itu udah nggak ada artinya lagi.
Sekian dari saya teman-teman. Thank you teman-teman. Oh, Thank keren, you. keren. Sekali lagi boleh Thank kita you, unmute. Philip. Terima kasih saya thank you buat Philip. Keren, keren Philip. Thank you banget ya. Thank you, Boleh di Philip. chat, boleh di Thank chat you. teman-teman ya. Thank you. Thank you banget Thank buat you, hari Lip. ini. Thank you, Kak Boleh di Philip. unmute. Keren pisan Lip. Thank you, Kak Philip. Thank you, Philip. So guys, Hari ini kita dapat banyak ya Ko Andre ya. hari ini kita dibuai sama ceritanya Ko Philip nih ya, Ko Arya. Yes, bener banget. Keren banget itu ceritanya Ko Andre. Ya. Wow, thank you banget. Pokoknya yang Oke, teman-teman dapat banyak sesuatu, banyak dapat ya temennya dari ceritanya Philip yang tadi boleh dibilang sama Ko Andre ya, kita dapat ceritanya wah up and down-nya ya, kita ngerasain bener-bener kayak di dalamnya loh. Kalau gue cerita dengan Philip itu ya kayak lagi di dalam banget ya, ngebayangin waktu story-nya Philip gitu ya. Bagusan cerita lu lah Lip lah dibanding Squid lah kata gue. Squid tadi nomor 2 lah, tapi nomor 1 itu Philip lah gitu. Poinnya juga Philip ceritain bisa kita harus mengandalkan Tuhan ya nggak sih. Hidup itu seperti memanah ya, impian itu seperti target ya. Nah itu hal yang benar banget, sehingga setiap apa kita lakukan tuh punya arti, jangan sampai nggak ada artinya lagi. So buat sebelum kita mau berakhir, kita mau ada closing statement dari Ko Willy ya atau Ko Andre tadi ya? Gua Ko Arya. Thank you, Ko Arya. Oke. Ko Philip, thank you banget ya Ko Philip buat ceritanya, buat kehidupannya yang saya percaya ketika Philip boleh ceritain sama orang, lu pribadi lagi belajar mengenal diri sendiri. Lu pribadi lagi belajar apa yang terjadi dan itu boleh jadi pembelajaran yang bagus banget. Gue masih inget satu kali pernah ngobrol sama Philip di Jeko. Oke, saya nanya sama Philip, Lip, kalau misalnya lu tutup mata ya, maka kalau gue nanya soal kehidupan, apa yang ada di bayangannya lu? Oke, kalau lu boleh mendefinisikan lewat sebuah gambar, apa itu kehidupannya lu, maka coba Lip, gue kasih waktu. Akhirnya gue masih ingat Philip ceritain bahwa menurut Philip, kehidupan itu kalau boleh digambarkan, yaitu keluarga. Oke. Nah, jadi ketika tadi Philip gambarin waktu lagi di Bali itu, foto keluarganya dia, itulah kehidupan. Bagaimana cara kita menggambarkan kehidupan lewat sebuah gambar? Orang suka sebut namanya itu adalah life metaphor. So, what is your life metaphor? Oke, ada orang bilang life metafornya adalah seperti sebuah pertandingan. Adalah seperti sebuah perlombaan. Ada yang bilang life metafornya adalah seperti judi. Life is a dice mungkin ya. Kadang dapat nomor 6, kadang dapat nomor 5. Oke, ada yang bilang hidup itu seperti karusel, bebas. Orang boleh bilang apapun. Dan ternyata apa yang ada di bayangannya dia tentang metafora kehidupannya dia, itu sangat menentukan kehidupannya dia. Nah, menurut saya pribadi, kalau teman-teman boleh setuju, oke? Menurut saya pribadi, apa sih life metaphor? Yang pertama adalah tes. Hidup adalah sebuah ujian. Hidup adalah sebuah ujian dengan talenta yang Tuhan udah kasih, dengan uang, dengan waktu yang Tuhan udah sediakan, dengan kapasitas, oke, dengan tes ketika kita punya waiters datang ke hidup kita, siapin makanan, dia makanan yang lama, itu adalah sebuah tes. Waktu kita bayar parkir, waktu kita ketemu tim kita sehari-hari, waktu kita lagi hari-hari begini, ini adalah tes. Dengan waktu kita apa yang kita lakuin. Yang kedua, hidup adalah trust. Oke, kepercayaan seperti apa yang Tuhan udah kasih dalam hidup lu? Buat apa? Kepercayaan dari Tuhan, kepercayaan dari leader lu, dari orang-orang yang sudah mempercayakan hidupnya sama lu, suami dan istri, anak-anak dengan orang tua. Jadi kalau kita boleh bilang, hidup adalah sebuah tes dan hidup adalah sebuah trust. Nah tadi Philip bagus banget cerita bahwa Philip, Edo, Victor, itu bukan saya yang rekrut. Siapakah yang merekrut mereka? Teman-teman mungkin nggak tahu, saya mau kasih lihat fotonya. Oke. Siapakah yang merekrut? Siapakah orang yang saya rekrut langsung? Orangnya adalah ini. Kelihatan? Bung Ben? Kelihatan Bung Ben? Kelihatan kok Andre. Kelihatan. Oke. Kelihatan Ko Andre. Inilah orang yang saya rekrut. Sensen dan Jen. Ya.
Kebanyakan dari Anda mungkin nggak kenal juga. Sensen dan Jen inilah orang pribadi yang saya rekrut. Siapakah mereka? Anak komselnya kita. Nah ini orang pribadi yang enjoy banget. Saya ajakin mereka dan sampai hari ini masih hubungan baik. 2 hari yang lalu dia baru syukuran rumah. Kita surprise datang ke rumahnya dia dan seneng banget. Oke. Tapi bayangkan kalau saya gagal di sebuah tes itu. Ketika gue rekrut jangannya, gue ajakin jangannya, dan saya gagal, bayangkan. Ya, saya mau bilang hari ini teman-teman, hidup adalah sebuah tes. Dengan waktu, dengan setiap kesempatan yang Tuhan udah siapkan buat Anda hari ini. Di hidup lu ada sebuah tes. Apa yang lu mau lakuin? Apakah lu mau ambil itu? Atau lu mau lewatkan? Kadang-kadang ada tes yang kecil dalam hidup. Ya, yang kalau lu ambil pun mungkin hasilnya nggak begitu berpengaruh. Tapi kadang-kadang ya ada tes ya yang impact-nya itu bukan cuma 5 tahun. Impact-nya bukan cuma 10 tahun. Tapi impact-nya besar banget dalam hidup lo. Oke, tes di keluarga, tes lo parenting, dan apa yang kita lakuin di Prudential hari-hari ini. Ini adalah tesnya kita. Bagaimana dengan semua hal-hal yang Tuhan sudah percayakan buat hidup lu hari ini. Oke, ini adalah tes. Karena apa? Karena akan ada waktunya, mungkin kesempatannya nggak ada. Akan ada waktunya kita miss the moment. So teman-teman, what is your life metaphor? Oke, what is your life metaphor? Bayangannya apa? Saya mau menyodorkan di pagi hari ini. Oke, bahwa hidup adalah sebuah tes, sebuah trust, dan sebuah purpose. Yuk, dengan waktu yang ada, oke, dengan kesempatan yang ada, dengan setiap potensi, skill, gift, ability yang Tuhan udah kasih dalam hidup kita, untuk kita boleh membangun hidupnya orang lain. Apa yang akan lu kasih? Apa yang akan lu lakuin? Apakah lu mau terjebak sama nonton lah, main lah? Oke, apakah lu mau terjebak sama banyak area-area yang lu tahu ini nggak membangun hal yang besar dalam hidup lu? Atau kita mau bareng-bareng mengakhiri akhir tahun 2021 dengan gilang? Oke, saya nggak sabar kemarin kita Winatmi kita tulis nama. Berapakah calon leader yang akan lahir di tahun 2021? Based on apa, Andre? Based on leadernya percaya ini akan promosi ya. Kita tulis, kita list down. Oke. Ketika ditulis berapa jumlahnya kalau Anda masih ingat di tengah tahun sekitar ada 15 orang. Oke, di 2 hari 3 hari yang lalu kita tulis ya based on leadernya percaya ini orang akan berhasil nih untuk promosi. Jumlahnya udah meningkat. Jadi berapa? Yang kita tulis ada 20 orang calon para pemimpin baru ya di Legacy sebagai AAD. Wah, asik banget. 20 orang teman-teman. Kalau kita mau mereflek ke belakang, ini mujizat. Ya, ini anugerah. Karena tahun kemarin yang promosi ada berapa? Waktu kita fokusnya belum balik ngerekrut, kita fokusnya baru memperkuat fondasi finansial. Hampir benar Bung Ben. Jangan ngehina gitu dong, cuman 1, 2 Bung Ben ya. Tahun kemarin cuman ada 2. Tapi kalau tahun ini mimpi kita, apa yang saya minta tetap 50 orang. Oke. Mendapat amanat dari CEO, tahun ini kita punya 100 leader, yuk kita bermimpi 50 orang. Saya lakuin bagian saya, yuk kita lakuin bareng-bareng. Oke, tapi kalau tahun ini ada 20 orang aja. Saya pikir itu sebuah asik banget gak sih? Ya, asik banget loh. Jadi welcome setiap para pemimpin, calon pemimpin yang ada di Legacy. Yuk kita kerja bareng. Oke, cerita Anda ditunggu. Air mata Anda ditunggu. Suatu hari, your wound will be healed for someone. Satu kali, apa yang jadi luka Anda itu dapat menyembuhkan orang lain. Sama seperti ceritanya Philip. Luka-lukanya Philip sudah menjadi kesembuhan buat banyak orang. Bahkan di pesuunnya Philip itu menjadi mata air buat banyak orang.
Jadi cerita Anda ditunggu. Ya, pengorbanan, hal yang seru Anda lakukan dari 3 bulan terakhir yang ada di tahun 2021. Kita tunggu bareng-bareng. Oke, dan thank you banget semuanya. Bersyukur banget Philip boleh sharing. Terima kasih dan selamat pagi teman-teman.